Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arifin Rahman. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang mengoperasikan Linux Ubuntu di VMware. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mulai dari persiapan, ya, kemudian menginstal dan menggunakan Linux di virtual machine atau di VMware. Nah, kali ini kita akan bahas lagi bagaimana cara mengoperasikan Linux, ya, Linux Ubuntu di VMware. Lanjutannya berarti dari video sebelumnya. Oke, di sini sudah saya buka aplikasi VMware-nya atau VMware Workstation, dan di sini ada beberapa list Windows yang sudah kita buat, sistem operasi maksudnya, ya, sistem operasi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk yang kita coba kali ini adalah yang kedua ini, ya, Ubuntu. Oke, langsung kita nyalakan atau power on Linux Ubuntu-nya. Setelah ini tunggu beberapa saat loading, masuk ke grab ya, Linux, kemudian boot. Oke, masih loading. Oke, masuk ke menu login. Nah, untuk loginnya kita coba klik dulu. Jadi ini masih di dalam aplikasi VMware, ya. Kita klik untuk masuk ke Linux-nya sehingga mouse yang tadi hilang. Kemudian kita ketik username-nya. Username-nya itu latihan kemarin, ya. Kemudian passwordnya itu ini. Oke, sudah masuk ke sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, sebelum kita coba aplikasinya nih, pertama kita jelaskan dulu, ya, untuk kalian yang baru mulai mencoba VMware. Ini posisi mouse atau pointer nih sekarang nih, ini kita bisa keluar Linux nih. Jadi ini masih di Windows, berarti belum ke Linux. Nah, untuk masuk ke Linux kita klik dulu di layar area yang warna orange ini, ya, klik. Nah, sekarang sudah ada di Linux, sudah bisa mengoperasikan Linux. Nah, untuk keluar kursornya supaya bisa keluar tampilan layar Linux ini, kita tekan tombol Ctrl dan Alt berbarengan, gitu ya. Ini kursornya sekarang di aplikasi VMware. Nah, sekarang di Linux, gitu ya. Oke. Kemudian supaya ini kita buat dulu full screen nih tampilannya supaya bisa kelihatan lebih jelas, ya. Kita klik yang ini nih di VMware-nya. Nah, supaya tampilannya full satu layar, ya. Kemudian kalau ini masih dianggap mengganggu, kita sembunyikan dulu menu VMware-nya nih. Ini menu VMware. Caranya klik view, kemudian exclusive mode. Nah, sekarang sudah masuk full layar, ya. Nah, jadi yang lainnya ketutup di aplikasi Ubuntu ini atau aplikasi yang ada di sistem operasi, ya, di sistem operasi Ubuntu ini. Nah, kita lihat dulu. Ini menunya ada di atas. Jadi kalau menu jadi di Linux itu ada istilah baru, ya, yang tidak ada di Windows. Jadi namanya desktop nih, desktop Linux. Desktop Linux itu ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya GNOME. Ini GNOME, ya. Ini namanya GNOME. Nah, ini about GNOME. Kemudian ada satu lagi yaitu KDE. Nah, kalau KDE itu menunya di bawah kayak di Windows, ya, ada tombol startnya di Windows. Kalau GNOME adanya di atas. Termasuk ini username-nya, username dari Ubuntu ini. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita untuk Ubuntu ini menggunakan desktop
tipenya Gnome gitu ya. Oke, kita lihat ke menu aplikasi. Di menu aplikasi ini ada apa saja. Kalau untuk aplikasi ini yang pertama ada aksesoris. Nah, ini mungkin hampir sama dengan Windows ya. Ada kalkulator. Nah, CD atau DVD creator ini di Linux, di Windows tidak ada. Kemudian untuk melihat karakter maps, disk usage analyzer untuk melihat hard disk dan seterusnya ya. Ini hampir sama dengan yang ada di Windows. Kemudian ada games. Di Windows juga ada beberapa ya, cuman untuk versi Windows yang terbaru saya belum coba lihat lagi apakah ada gamesnya. Tapi kalau untuk versi sebelumnya seperti Windows 7 itu tetap ada gamenya juga ya, cuma sedikit, lebih sedikit dibandingkan ini. Kemudian aplikasi grafik. Nah, di Ubuntu ini sudah termasuk aplikasi grafiknya. Nah, untuk aplikasi grafiknya, kalau ini untuk melihat ya, untuk editor, kemudian ini juga sama editor, kemudian ada OpenOffice, ORG, Drawing. Nah, kalau di Windows itu hampir sama dengan CorelDRAW gitu ya. Nah, tapi kalau CorelDRAW itu diinstal terpisah ya. Tapi kalau di Ubuntu ini sudah satu paket. Kemudian ini untuk scan, image scanning. Kemudian ada menu aplikasi internet. Nah, ini untuk browsernya atau untuk pengaturan internet, termasuk ini Pitkin Internet Messenger, hampir sama dengan Yahoo Messenger kalau di Windows, di versi Windows ya. Pitkin. Kemudian remote desktop sama di Windows ada, terminal server client, transmission BitTorrent client. Kemudian untuk Office-nya ada Dictionary. Kemudian ini untuk email. Kemudian ini OpenOffice ORG Presentation. Di Windows itu sama dengan PowerPoint. Kemudian Spreadsheet hampir sama dengan Excel, Microsoft Excel ya. Kemudian Word Processor atau Microsoft Word-nya. Nah, untuk di Linux ini sendiri sudah terinstall nih ya, jadi tinggal pakai nih untuk pengetikannya. Berikutnya nanti kita coba ya untuk Microsoft Word-nya. Sound, suara ya, ini disk burner ya, seperti CD copy CD, movie player ini untuk playernya ya, video dan seterusnya. Kemudian kita coba masuk ke menu flash. Nah, ini untuk hierarki ataupun hard disk ya. Nah, kalau di Windows itu kan ada drive ya, ada drive C, drive D. Nah, kalau di sini menunya seperti ini gitu. Kemudian yang lainnya ada sistem, ini untuk settingan ya, untuk settingan lanjut nanti ya, pengaturan network dan sebagainya. Ini juga sama. Kemudian ada menu health. Oke, itu. Nah, sekarang kita coba satu aplikasi saja dulu ya. Untuk aplikasi ini kita coba yang Office, kemudian OpenOffice Word atau Microsoft Word-nya nih. Nah, mungkin nanti akan saya buatkan video khusus untuk OpenOffice-nya ya, terpisah. Oke, tampilan OpenOffice ORG Writer-nya seperti ini, sama persis dengan Microsoft Word ya. Hampir sama, 90% sama lah ya. Menu-menunya, cara mengetiknya, toolbarnya juga sama. Nah, kita coba ya. Nah, cara mengoperasikannya juga sama tuh. Untuk zoom ya, ini hampir sama dengan Windows ya, maksudnya hampir sama dengan Microsoft Word. Menunya sama ya, hampir sama. Toolbarnya juga sama, cara menyimpannya juga tentu sama, klik file kemudian save, sama ya. Oke, nah berarti ini adalah alternatif untuk Anda yang mungkin spek laptop atau komputer terbatas atau minim, kemudian mungkin anti bajakan, atau tidak mau yang pakai yang bajakan. Nah, solusi dari Linux ini atau Linux ini adalah solusinya ya untuk Anda yang tidak mau menggunakan produk-produk bajakan, karena pada dasarnya untuk Linux ini adalah open source atau gratis ya, boleh dikembangkan, boleh digunakan, boleh dimodifikasi. Kita coba simpan satu dokumen yang ini ya, klik file kemudian save. Nah, bentuknya misalkan latihan saja lah ya, save in folder. Nah, ini untuk foldernya, sama dengan Microsoft Word, sama dengan di Windows. Oke, kemudian klik save, selesai. Cara menutupnya juga sama, boleh silang yang ini, boleh klik file kemudian exit, selesai.
Nah, nanti untuk aplikasi yang lainnya juga sama berarti. Untuk spreadsheet sama, ini spreadsheet untuk Microsoft Excel-nya. Jadi tidak ada bedanya ya, bersama berarti ya. Tinggal mungkin nanti ada beberapa menu ataupun cara yang berbeda sedikit. Oke, begitu saja untuk penjelasan tambahan penjelasan cara menggunakan atau cara mengoperasikan Linux Ubuntu di VMware. Terakhir kita coba matikan ya, kita shutdown. Caranya yang ini, kalau di Windows kan klik start, shutdown atau turn off ya. Kalau di sini klik user, kemudian shutdown, kemudian klik shutdown lagi. Kalau tidak diklik, ini akan menunggu waktu sampai 1 menit ya. Tapi kalau pengen langsung sudah selesai nih pekerjaannya, kita tinggal klik lagi shutdownnya. Tunggu sampai aplikasi Ubuntu ini tertutup ya, aplikasi sistem operasi. Jadi sistem operasi yang ada di aplikasi maksudnya. Sistem operasi Ubuntu ini selesai tertutup, baru ditutup aplikasi VMware-nya dan boleh dimatikan komputernya. Sekian penjelasan tambahan cara pengoperasian Linux Ubuntu kali ini ya. Untuk yang mau komentar silakan, atau yang mau request berikutnya kita coba bahas apa, atau jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.